Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya, selamat siang kepada Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Tasya Dewi Kuswoyo dengan NIM 2207241, sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya acara kita. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Next. Yang pertama ada Eli Siti Hamida dengan NIM 2207250. Yang kedua ada Farhan Ramadhani dengan NIM 2207221. Dan yang ketiga ada Rahmat Julkarnain dengan NIM 220684. Dan saya sendiri Tasya Dewi Kuswoyo dengan NIM 2207241. Hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil belajar kami tentang pengelolaan kurikulum. Baik, langsung aja kita mulai. Next. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurir, yang berarti pelari, dan kurir, yang berarti tempat berpacu. Pengertian ini diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran subjek yang perlu ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pendidikan untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Selanjutnya, next. Di sini ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di sini kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dimensi dibagi menjadi ada 6. Yang satu, kurikulum sebagai suatu ide. Kurikulum sebagai suatu ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yaitu dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realitas dari dimensi kurikulum sebagai ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan, yaitu kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau real kurikulum. Selanjutnya, yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai hasil belajar merupakan kelanjutan dari dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan serta kurikulum sebagai ide. Dan yang kelima, kurikulum sebagai suatu disiplin ilmius. Sebagai suatu disiplin ilmu berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi. Yang keenam, kurikulum sebagai suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Komponen tujuan pada komponen kurikulum berhubungan dengan hasil yang diharapkan, hingga fokus utama dari pembelajaran adalah mencapai ekspektasi tersebut. Dalam menerapkan komponen ini, tentu saja didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dalam komponen tujuan ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tujuan pendidikan nasional yang membentuk organisasi pendidikan yang sifatnya otonom untuk melaksanakan inovasi hingga menghasilkan SDM yang tangguh. Yang kedua yaitu tujuan institusional yang tujuannya diberikan kepada siswa agar dapat menempuh dan
dan menyelesaikan studinya. Dan yang terakhir yaitu tujuan khusus yang lebih jelas komponennya, mulai dari guru mempersiapkan materi pembelajaran, kemudian menjelaskan dan menilai secara keseluruhan baik dari kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Nah, isi dari program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan diisi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Yang ketiga yaitu komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pembelajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat yaitu komponen strategi yang berhubungan dengan implementasi atau penerapan dari kurikulum. Kelima yaitu komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi digunakan untuk melihat dan menilai seberapa efektif pencapaian yang sudah didapatkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Hasil evaluasi ini bisa jadi bahan pertimbangan apakah kurikulum tersebut perlu dipertahankan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu peran kurikulum. Yang pertama, peran konservatif atau transmisi nilai-nilai melalui nilai-nilai masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Dalam peran ini, hakikatnya menempatkan kurikulum yang dikembangkan memiliki kesadaran dan muatan masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Peranan ini sangat penting dan mendasar sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial masyarakat dan bagian dari masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu peran kreatif, pengembangan hal baru yang dibutuhkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berkembang, yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu peran kritis atau evaluatif, menyesuaikan nilai-nilai dan budaya dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Artinya kurikulum kritis atau evaluatif ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada, serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas kerja pendidik serta tenaga kependidikan yang dilandasi oleh pembagian tugas yang merata dan penempatan yang tepat setiap pelaksanaannya. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan untuk para siswa atau peserta didik yang untuk mencapai hasil belajar yang optimal dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu menjamin setiap komponen-komponen yang ada dalam kurikulum dapat terimplementasikan dengan benar dan tepat sasaran. Selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada tujuan kurikulum, yaitu yang pertama untuk menyusun, mengorganisir, dan mengelola rencana pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa, standar pendidikan, serta perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi. Yang kedua yaitu untuk memastikan adanya kesesuaian antara kurikulum yang disusun dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang dibuat ini perlu dibuat dengan baik agar bisa berkesinambungan dengan apa yang dibutuhkan di dunia pekerjaan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu untuk memastikan adanya kesesuaian antara kurikulum yang disusun dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya.
Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu pengelolaan kurikulum merupakan suatu proses yang sangat penting untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang baik, pengelolaan kurikulum dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan individu yang berkualitas, mampu menghadapi perubahan zaman, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kehidupan modern. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi mengenai pengelolaan kurikulum sudah kami jabarkan. Selanjutnya untuk tanya jawab, kami akan membuka diskusi melalui channel YouTube yang akan kami upload pada besok hari. Oke, kita langsung aja tutup. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.